Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Oke, baik, seperti judul yang sudah teman-teman baca, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana cara membuat tanaman seledri kita itu bisa panen berkali-kali tanpa harus membuat dia stres dan tanpa harus dia itu mati. Nah, di sini saya sudah memanennya teman-teman. Ini ada 2 genggam sebenarnya, akan tetapi ada teman saya yang lewat jadi saya kasih tadi. Oke. Ini dia tips untuk bagaimana cara membuat seledri kita itu bisa panen berkali-kali. Yang pertama, pada saat punya batang seperti ini teman-teman bisa lihat ini memang sudah siap dipanen. Jadi tidak perlu teman-teman harus memanennya, teman-teman harus memangkasnya dari batang utama. Kenapa kak? Nah, jadi karena daun seledri ataupun tanaman seledri dia itu bisa dibilang adalah tanaman yang aktif dalam penumbuhan cabang. Apalagi dengan media tanam yang bagus, subur, itu bakal sangat-sangat membuat dia itu mengeluarkan banyak sekali tunas ataupun anakan teman-teman. Jadi apabila kita tidak memangkasnya ataupun memetiknya seperti yang saya lakukan ini, resikonya dia bisa stres, terus daunnya bisa menguning, bisa keriting, dan akhirnya bisa membuat tanaman seledri kita itu mati. Nah, tipsnya agar kita bisa panen berkali-kali, teman-teman harus mengambilnya seperti ini. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengambilan itu sama dengan kita membuat seledri kita itu terupdate teman-teman. Jadi kalau bahasa kerennya itu seledrinya itu terupdate. Jadi ini seperti yang teman-teman lihat, ini dia sudah mengeluarkan daun-daun baru ataupun cabang-cabang yang baru, yang cabang-cabang lama ini sudah saya pangkas tadi. Jadi secara tidak langsung kita sudah menyelamatkan cabang-cabang kecil ini teman-teman. Kok terselamatkan sih kak? Nah, jadi apabila ini tadi tidak saya pangkas, tidak saya panen, dia bakal mengeluarkan daunnya itu kuning teman-teman. Yang harusnya seledri itu punya cabangnya hijau, akan tetapi karena kita tidak memanennya, karena kita tidak memetiknya, kita biarkan rimbun sampai 1 pot, akhirnya dia mengeluarkan daun kuning seperti ini teman-teman. Jadi tips saya, perlu nggak perlu teman-teman harus panen ya. Jadi harus panen guna untuk melindungi tanaman kita itu berumur panjang. Apapun itu sih sebenarnya teman-teman, kalau misalkan punya tanaman apapun itu, teman-teman wajib memangkas, wajib memanen, jangan biarkan saja. Jadi pada saat kita biarkan tanaman itu mengira ya emangnya dia punya perasaan kali ya, enggak, akan tetapi pada saat kita memetik itu secara tidak langsung seperti yang saya bilang tadi, kita sudah menolong dia dari keadaan stres tanaman. Oke, kita panen untuk beberapa tanaman seledri kita yang ada di samping. Oke, baik, ini ada beberapa contoh yang belum saya panen ya teman-teman. Mungkin yang barusan sudah saya panen tanpa saya videokan, dan ini mungkin lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat apa sih daun yang seperti apa yang dipanen kak. Nah, ini caranya ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, nah seperti ini yang saya bilang tadi, benar kan? Jadi ini saya tidak mengambil daun-daun yang sudah tua sampai akhirnya dia itu stres dan dia itu mengeluarkan cabang baru, dan cabang baru itu langsung kuning seperti ini. Jadi ini sangat-sangat tidak baik untuk yang namanya tanaman seledri. Jadi kita tuh harus memangkasnya seperti ini. Ini yang botak-botak ini nih yang kena dimakan sama sama ulet teman-teman.
Nah, jadi yang besar-besar batangnya seperti ini, mau itu ada daun, mau itu tidak ada daun, teman-teman ambil. Jadi seperti yang saya bilang tadi, secara tidak langsung kita sudah mengupdate tanaman seledri kita. Nah, ini sangat-sangat tidak baik ya teman-teman. Bisa lihat ini menguning, dikarenakan saya tidak memangkasnya karena ada kesibukan lain hal lagi. Jadi di kesempatan kali ini saya bakal memangkas semuanya. Nah, jadi teman-teman jangan takut mati. Kak, saya takut mati nih, tanamnya susah. Enggak bakal mati, say. Nah, ini enggak bakal mati. Kita tuh harus mengupdate seledri. Jadi kalau kita nggak peti-peti itu kasihan buat kasihan buat tunas-tunas baru. Dia tuh bakal stres, Nah, jadi teman-teman lihat perbandingannya. Ini yang besar-besar sudah saya pindahkan, dan ini tunas baru nih sudah muncul. Dan alhamdulillah untuk beberapa hari kemudian kita tuh bisa panen lagi. Jadi jangan takut, walaupun teman-teman hanya punya satu pot, teman-teman wajib melakukan ini ya. Ini adalah beberapa tips dari saya buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini pas ya, karena memang kita lagi video kan. Kak, daun seledri saya itu ada putih-putihnya. Ini contohnya mana ya? Tadi kayaknya. Nah, kayak apa tuh, kayak kena hama gini loh. Nih. Ini kan. Duh. Nah, ini kayak gini nih. Ini caranya itu yang putih-putih ini supaya bisa hilang. Teman-teman bisa melakukan ataupun membuat pupuk organik. Jadi teman-teman ambil cabai merah, terus bawang putih. Kalau misalkan nggak ada cabai merah, cabai kecil juga boleh. Teman-teman ulek aja. Habis diulek, teman-teman masukin air sedikit dan teman-teman diamkan selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam teman-teman boleh memasukkan ke dalam spray yang gini loh teman-teman, yang untuk penyiraman itu, dan langsung teman-teman semprotkan aja ke daun-daun ini. Langsung disemprotkan aja biasa, nggak apa-apa, jangan takut daunnya hangus karena itu adalah pupuk original, jadi organik banget, nggak bakal bikin daun sup kita itu menguning ataupun mati. Oke teman-teman, sini sambil ngobrol sambil kita mengupdate daun sup ataupun seledri kita. Nah, tuh, ini padahal lebih kecil daripada ini, tapi dia tuh sudah kuning aja. Ya itu teman-teman, dikarenakan kita tidak memangkas. Sebenarnya punya daun sup satu pot aja di rumah itu sudah memadai kalau misalkan teman-teman lakukan seperti yang saya lakukan. Gak harus punya banyak, teman-teman ada satu pot aja yang sudah hidup, teman-teman lakukan seperti ini saja, itu sudah cukup. Teman-teman gak usah beli lagi daun supnya. Nah, jadi setelah seperti ini jangan takut mati. Kalau misalkan teman-teman punya kompos, kotoran hewan ataupun punya kotoran bebek, teman-teman bisa taburin aja lagi di sini. Itu insya Allah bakal keluar daunnya itu besar-besar banget. Tuh, udah cantik lagi kan? Nah, oke, ini satu lagi. Nah, ini kan besar-besar nih. Memang sih pandangannya itu bagus, tapi ini sangat-sangat beresiko kepada tanaman kita kalau misalkan kita tidak memangkasnya. Aduh, susah. Oke, baik teman-teman semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh ya langsung main ke kolom komentar saya aja. Nanti boleh nanya apa aja di sana. Kalau misalkan saya belum jawab, berarti belum ada jawabannya. Teman-teman sabar ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh,
Ini rencananya saya mau bikin kue bawang teman-teman, seperti ini dimasukkan ke dalam kulkas aja, kita ambil sehari beberapa helai aja sudah sangat-sangat cukup. Jadi kalau misalkan udah banyak seperti ini ya teman-teman bikin kue bawang atau teman-teman bikin acar, ini sangat-sangat enak sekali. Oke, baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja beberapa tips bagaimana cara merawat tanaman seledri supaya bisa panen berkali-kali. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.